Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafa Munafal dengan NIM 122450137 dari kelas praktikum komputasi statistik RB. Saya dari kelompok satu. eh, saya akan memulai penjelasan mengenai kode praktikum, kode R pada praktikum modul pertama. Oke, langsung aja. Di sini yang kita pelajari di awal yaitu pengenalan objek atau penulisan objek. Pertama A1, A kecil, panah kebalik 4. Kita panggil nilainya. Nah, selanjutnya A91, kita ganti aja A sama dengan 6, A kecil sama dengan 7. Kita panggil nilainya, tapi kita jalankan dulu. Lalu kita panggil. Sebenarnya kalau kita lihat secara di sini memang kayak sebenarnya tugasnya sama, buat menyimpan lalu menjalankan, lalu mengeprint, lalu menyetak. Eh, Sebenarnya ada perbedaan kecil, kecil aja, tapi eh, saya harus memberi tahu juga untuk tanda panah kebalik. Itu sebenarnya cara paling standar, sederhana, dan paling umum digunakan di pemrograman R untuk mengassign sebuah nilai. Nah, buat cadangan tersendiri itu biasanya umumnya digunakan untuk memberikan nilai ke argumen pada fungsi tertentu. Selanjutnya kita mengassign, ada perintasan. Kita jalankan dulu, kita simpan dulu nilainya, kita cetak. Nah, ini masih mirip, seperti yang di atas, namun assign sendiri untuk mendefinisikan atau menugaskan nilai untuk variabel dengan eh, nama yang dinamis, dan juga assign di sini eh, digunakan untuk variabel yang nggak diketahui nih sebelumnya gitu. Selanjutnya kita akan menghapus objek dengan rm. Nah, kita di sini ini tuh ada value yang kita simpan tadi masuk ke sini. Kalau kita jalankan ini, nah value yang tadi di situ hilang karena kita menghapus objek yang telah kita assign dan kita jalankan sebelumnya. Nah, saat ini kita masuk ke vektor. Kita pertama akan membuat vektor dulu nih. Di vektor itu ada eh, data-data, ada objek, ada objek di vektor sendiri. Itu ada objek karakter, kompleks, numerik, integer, dan logikal. Sama kita buat dulu vektornya. Data data 1, data berbalik C1, 3. Nah, lanjut selanjutnya data 2 C, bulan bintang. Kita simpan dulu lalu kita jalankan. Selanjutnya data 3 C, 5 kurang dari 3. Kita jalankan dulu untuk menyimpan lalu kita ini. Nah, hasilnya false ya, karena emang salah. 5 5 seharusnya lebih besar daripada 3. Data 4 C, salah. C, SD. Nah, di sini vektor juga bisa buat mencetak sebuah tanggal. Selanjutnya pada data 5 kita ingin menggabungkan nih dari beberapa jenis
data dalam vektor. Sini cek hari, terus 8i maju. Nah, hasilnya seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah melakukan pembuatan vektor. Kita nih pengen tahu lah dari vektor-vektor ini dia nih termasuk ke objek apa. Contoh kayak tadi 1 2 3 itu masuk ke objek apa ya? Nah, kita lihat di sini. Kita cek satu cek class. Nah, cek satu class data satu. Nah, ternyata pada data satu yang tadi 1 2 3 itu merupakan objek atau kelas numerik. Nah, kita selanjutnya kita cek dua class data 2 cek 2. Nah, pada data 2 yang tadi yang tadi bulan bintang itu masuknya di karakter. Pada data 3 nah, di sini ada logika karena dia bisa nentuin nih ini tuh benar atau salah dari tadi case yang telah dibuat. Itu perbandingan nilai yang besar atau yang kecil dan itu benar atau salah. Ya gitu. Selanjutnya kita ngecek data di yang 4 tadi. Nah, sesuai banget. Tadi kita menjalankan data 4 yaitu mengenai date atau tanggal. Di sini class atau objek yang kita cari atau kita tentukan yang kita pengen tahu benar itu date atau tanggal. Sebenarnya cek 5 S data 5. Kita pengen lihat nih, tadi kan data 5 banyak ya. Tadi ada karakter, ada kompleks, ada tadi logical. Nah, kita pengen lihat nih, apa nih yang ngesign, apa nih yang kecetak. Nah, ternyata karakter. Ternyata kalau terdapat banyak objek dalam satu baris, itu class atau objek yang dinilai itu adalah objek yang pertama, yaitu karakter tadi, yaitu matahari. Selanjutnya, kita ingin melihat nih fungsi vektor khusus pada tanda titik dua. Di sini 1 banding 5. Nah, di sini sebenarnya kayak mengurutkan ya dari 1 sampai 5, tapi ini secara singkatnya lah, yaitu menggunakan tanda titik dua. Selanjutnya kita ingin melihat data berurutan nih, tapi dengan increment berbeda atau dengan beberapa kasus tertentu. Kita mulai dulu di sini. Dari 0 sampai 20. By, by ini maksudnya uh, jarak jarak per itunya tuh dua 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 beda, dua 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 lengkap. Nih coba kita rasain. Nah, benar kan? Mulai dari 0 nggak langsung satu karena kita membuat by-nya 2, jadi lengkap 2, kelipatan 2 seperti itu sampai nanti tunya yang kita tentukan itu 20. Tentunya kita ingin membuat 1 sampai 10 dengan 5 elemen. Mana sih itu maksudnya? Nah, kita jalankan dulu. Nah, salah ya. Tipe ya.
Nah, di sini 1 sampai 10 nih. Tapi kita mau buat panjangnya itu 5. Nah, yang tercatat tuh nilai-nilai 1,00, 3,25, 5,50, 7,75, dan yang kita assign itu 10. Selanjutnya, kita ingin membuat urutan panjang yang sama dengan panjang vektor 1,27. Berarti nanti ada 7, layoutnya 7 seperti itu. Along with, nah ini sampai 10 nih, tapi alongnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalnya kita ingin membuat bilangan berulang buat repetisi. 1 sampai 5, kita buat 3 kali deh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya dapat plus 0. Nah, nah, di sini ada paste 0 itu untuk menggabungkan elemen. Sebenarnya paste biasa itu bisa menggabungkan elemen, tapi kalau paste 0 itu pasti elemen yang pengen digabungkan itu pasti di awal. Nah, selanjutnya menggabungkan string A dengan angka 1 hingga angka 4 menggunakan pemisah, menggunakan separator. Nah, ada pemisahnya ya tadi ya, karena di sini ada separator. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke matriks. Di matriks yang di bagian di awal itu mengubah data vektor numerik menjadi sebuah matriks. Kita masukin dulu deh nilai dari vektornya. Nah, kita ingin membuat dimensinya nih pada matriks yang kita ingin tentukan. C3,4. Nah, 3,4. Soalnya kita ingin langsung membuat matriksnya, jangan ya. Matriks 1, matriks dengan n row. Row ini baris. Nah, di sini uh, terdapat sebuah matriks dengan tadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1 sampai 12 dengan barisnya 4 dan kolomnya ada 3. Selanjutnya nih kita pengen cobalah ubah dari bentuk matriks tadi kan barisnya 4, kolomnya 3. Kita ingat garisnya 3, kolomnya 4. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita ingin menggabungkan menggabungkan matriks berdasarkan r-bind atau dari baris atau dari c-bind atau dari kolom. Atau kita buat matriksnya dulu. Sebenarnya buat matriks bisa menggunakan tadi tanda titik, tanda titik dua seperti ini. Dua, 2 sampai 10. Nah, ada 3 repetisi.
Ada tiga repetisi. Ada tiga kolom dan baris. Selanjutnya kita buat dulu, karena kan kita ingin menggabungkan tiga baris, tiga kolom. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dari kolom dulu nih. Kita gabungkan nih kolom-kolomnya. Nanti berarti jumlah kolomnya terdapat itu 6. Karena kolom dari matriks pertama itu kolomnya 3, matriks kedua kolomnya 3. Nanti totalnya 6. Typo. Nah, benar kan? Selanjutnya gabungkan untuk baris RD. Oke, dari saya cukup, dan kode selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam lebih dari satu dimensi. Berbeda dengan vektor, yang hanya memiliki satu dimensi. Array dapat memiliki dua atau lebih dimensi. Lalu, cara membuat array tiga dimensi. Pada kode ini, 1:24 merupakan datanya. Lalu ada dim sama dengan C432 mendefinisikan dimensi array. Dalam hal ini, array memiliki tiga dimensi dengan ukuran 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapisan. Selanjutnya, mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, dan lapisan ke-1. Nah, hasilnya 10. Pada kode ini, 2 menunjukkan baris kedua, 3 menunjukkan kolom ketiga, dan 1 menunjukkan lapisan pertama. Lalu didapatkan hasilnya 10. Lalu mengubah dimensi array. Nah, ini hasilnya. Pada kode ini, dim sama dengan C262, yaitu mengubah array menjadi tiga dimensi dengan ukuran 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapisan. Data dalam array tetap sama, 1 hingga 24. Maka array tersebut disusun kembali dalam bentuk yang berbeda. Awalnya array memiliki dimensi 4, 4 kali 3 kali 2, tetapi sekarang berubah menjadi 2 kali 6 kali 2. Lalu operasi dalam array. Operasi dalam array. Di sini ada sum my array. Fungsi sum menjumlahkan semua elemen yang terdapat di dalam array dalam data yang disebut my array. Lalu total itu hasil penjumlahan yang disimpan dalam variabel. Karena data berisi angka 1 hingga 24, maka totalnya yang dihasilkan dari penjumlahan semua angka tersebut yaitu 300. Lalu terdapat juga fungsi dengan average.
Nah, fungsi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua elemen dalam array. Fungsi main menghitung rata-rata dari seluruh elemen yang ada di dalam array. Lalu hasil perhitungan rata-rata yang disimpan ke dalam variabel average, maka hasilnya yaitu 12,5. Lalu ada akses seluruh dimensi. Misalnya untuk mengakses seluruh baris ke satu dalam kolom kedua ada semua lapisan. Fungsi slice ini digunakan untuk mengambil elemen tertentu dari uh, data. Lalu ada satu, satu itu menunjukkan baris pertama, lalu dua itu menunjukkan kolom kedua. Lalu setelah dua itu kosong merupakan bagian yang berarti mengambil semua elemen di sepanjang dimensi ketiga atau lapisan. Lalu setelah array ada vektor. Vektor merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data kategorikal. Faktor sangat berguna ketika memiliki variabel yang hanya bisa mengambil nilai dari beberapa kategori yang telah ditentukan, seperti ya atau tidak, lalu ada pria atau wanita, dan sebagainya. Lalu membuat vektor karakter. Ada membuat vektor karakter. Nah, ini dia hasilnya. Di sini ada C. Fungsi C ini digunakan untuk membuat sebuah vektor yang dalam hal ini berisi elemen-elemen bertipe karakter. Lalu merah, biru, hijau, biru, merah merupakan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam vektor yang kita sebut variabelnya itu char vektor. Lalu outputnya ini merupakan vektor dengan nilai-nilai yang sebelumnya dimasukkan. Lalu ada mengonversi vektor karakter menjadi faktor. Nah, ini dia hasilnya. Di sini ada fungsi vektor. Ini mengubah vektor karakter menjadi faktor yang merupakan tipe data objek dalam R yang merepresentasikan kategori atau level. Lalu ada char vektor ini merupakan vektor karakter yang akan diubah menjadi faktor. Selanjutnya ada mengakses level dari faktor. Nah, level dalam output ini tertera levelnya itu biru, hijau, merah. Fungsi level ini menampilkan semua kategori atau level unik dalam faktor tersebut. Lalu ada color faktor, faktor yang sebelumnya dibuat uh, dari variabel char faktor ini, ya, yang mengandung kategori warna seperti merah, biru, dan hijau. Outputnya ini menunjukkan apa faktor tersebut memiliki 3 level, yaitu biru, hijau, dan merah. Ini diurutkan secara alfabetis, secara default. Lalu ada membuat faktor ordinal. Nah, kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah faktor dengan level yang diurutkan.
Fungsi C ini merupakan vektor karakter yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan, seperti SMA, S1, S2, S1, SMA. Lalu ada ada levels, ada fungsi levels ini mendefinisikan level-level unik dari faktor, yaitu SMA, S1, dan S2 secara eksplisit dan diberikan dalam urutan. Lalu ada ordered sama dengan true, menunjukkan bahwa level dalam faktor ini diurutkan secara hierarki, dengan SMA sebagai level terendah dan S2 sebagai level tertinggi. Maka outputnya akan seperti ini. Lalu ada mengubah level faktor. Fungsi kode level scalar faktor ini yaitu mengakses atau mengubah nama level dari faktor variabel scalar faktor ini. Lalu ada fungsi C, yaitu daftar baru untuk level-level faktor yang mengubah nama level yang ada menjadi biru, hijau, dan merah. Nah, outputnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa nama level diubah sesuai dengan daftar baru, dan level-levelnya sekarang akan ditampilkan dalam urutan yang ditentukan. Lalu selanjutnya ada mengubah faktor menjadi vektor karakter. Pada pada kode S karakter ini, fungsi ini mengubah faktor menjadi vektor karakter, di mana setiap elemen faktor diubah menjadi string yang sesuai dengan level faktor. Lalu ada variabel char vector from faktor merupakan variabel yang menyimpan hasil konversi. Nah, maka ini outputnya terlihat seperti ini, menunjukkan bahwa setiap elemen dalam faktor color faktor telah diubah menjadi string sesuai dengan level yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada membuat data frame dengan variabel kategorikal. Kode ini digunakan untuk membuat data frame dalam R dengan dua kolom, yaitu response dan treatment. Di sini ada response. Fungsi response ini merupakan vektor numerik yang berisi nilai tanggapan atau respon dari 1 hingga 5. Lalu ada fungsi treatment yang merupakan vektor faktor yang berisi dua kategori A dan B yang digunakan sebagai kelompok perlakuan. Lalu hasilnya akan terlihat seperti ini. Respons ini merupakan nilai numerik untuk setiap baris. Lalu faktor ini menunjukkan kelompok perlakuan A atau B. Oke, selanjutnya kita masuk ke list, di mana list ini adalah penyimpanan berbagai jenis objek dalam satu wadah. Nah, pertama kita membuat list, di mana yang pertama kita memasukkan numbernya ini berisikan nilai numerik 1 sampai 4. Selanjutnya di sini ada letter ini dimasukkan A, B, C, lalu sini matrix data, lalu di sini matriksnya itu kita menggunakan 1 sampai 6, dan end row atau barisnya itu kita masukkan 2, lalu nested list. Nah, ini kita mengasih tahu kalau list A ini sama dengan 1 dan B ini sama dengan teks. Oke. Selanjutnya di sini kita memanggil kolom numbers. Selanjutnya kita memanggil kolom letter. Selanjutnya kita memanggil kolom matriks. Lalu kita memanggil kolom nested list dan kolom nested list, di mana
kita menggunakan yang kolom si A. Nah, sama yang seperti di atas tadi, A itu sama dengan 1. Lalu habis itu kita memanggil kolom nested yang B. Nested list yang B. Nah, benar, outputnya itu B adalah teks. Lalu kita udah masuk mengakses elemen dengan nama list number. Kita mau manggil kolom numbers. Lalu kita mengakses elemen dari indeks. Indeks. Indeks 2. Oke. Lalu kita mengakses elemen data list yang dinyatakan sebagai list lain. Step. Selanjutnya kita menambahkan elemen baru. This new element. Initial element. Say error. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, sini outputnya ada new dan elemen, dimana kita memasukkan elemen baru. Selanjutnya kita masuk ke menghapus elemen. Kalau tadi kita sudah menambahkan elemen baru, sekarang kita menghapus elemen. New elemen. Oh, salah. Dari sini menghapus ya, jadi kita menggunakan null. Tool ini digunakan untuk menghapus. Nah, sudah. Lalu di sini kita mengubah elemen. Kita mengubah elemen. Pertama memanggil kolom new element. New element. Letter ya, letter. Oh, sorry, di sini kita memanggil kolom letter. Yang dimana isinya itu ada X, ada Y, dan juga ada Z. Oke, lalu di sini kita menyusun data dengan list, yaitu membuat beberapa data frame. Di sini kita akan membuat data frame-nya terlebih dahulu. Data frame. Nah, isinya itu ada ID 1 sampai 3, value, dimana volume-nya itu berisikan numerik 10, 20, dan 30.
Oke. Kalau kita print, sudah kita print, maka kita langsung mengubah data frame dalam satu list. Al data list F1 sampai koma F2 koma F3. Oke. Jadi oke, jika sudah maka langsung kita mengakses dan menggabungkan semua data frame dalam list data yang tadi kita sudah buat di atas. Kita combine data, panggil si bind. Oke, jika sudah lalu kita akan menampilkan data yang telah kita gabungkan. Combine data. Oh, sorry. Nah, di berikut outputnya di sini ada ID dan value. Di sini ID-nya ada 1 sampai 9, terus value-nya ada 10 sampai 90. Lalu kita lanjut ke dalam data frame, di mana data frame ini untuk menyimpan dan mengelola data tabular. Tabular itu data dalam bentuk tabel. Oke, pertama-tama kita membuat data frame-nya dulu. Data frame dengan ID 1 sampai 15. 1 sampai 5, sorry. Lalu name-nya di sini ada pertama ada Alika. Lalu ada Bu. Lalu ada Kerlin. Lalu ada David. Lalu yang terakhir ada Eva. Selanjutnya kita memasukkan age atau umur. Di sini umurnya ada 25. Umur ini isinya numerik ya. 5, 40, 45. Lalu kita memasukkan skor. IC-nya, skornya bersifat numerik juga. Ada 88, 88,5, 90,0, lalu 85,5, 92,0, yang terakhir ada 87,5. 7,5. Oh, sorry. 5. Oke. Oke, error di sini. Eva David Bobby, oke sebentar. Nah, oke, di sini setelah kita sudah membuat data frame-nya, lalu kita panggil data tersebut supaya muncul data frame tersebut. Data kita panggil. Oke, di sini sudah muncul datanya. Lalu kita lanjut yaitu untuk menambahkan kolom baru. Kita menambahkan kolom baru, data
dengan kolom status. Oke, kolom status ya. Data frame. Oh, no. Aktif dan inaktif. Aktif ya. Aktif. Biar di sini aktif. Oke, sudah kita tambahkan, lalu kita menambahkan baris baru. Oke, di sini new row atau baris baru dalam data frame, yaitu ID yang ke-6 bernama Frank, umurnya 50 dan skornya 80,0 dengan status aktif. Oke, mari kita panggil. Oke, sudah kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita mengimport data dari file Excel. Data Excel. Baca. Excel. Sini kita memakai data Linda Sianti. Data contoh. Ini hanya sebuah contoh data Excel. Oke. Selanjutnya habis itu baru kita mengekspor data frame ke dalam file CSV. Dalam file CSV yang terakhir. Itu CSV data file. File ini ya. Copy saja. Oke. Terus dengan row name, namesnya false. Oke, false. Oke, berikut kode dari data frame. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tobias David Manogari dengan NIM 91. Sini saya akan menjelaskan kode dari if. Percabangan if. Sebelumnya, percabangan if untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur dasar dari pernyataan if memungkinkan untuk menjalankan kode hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Sekarang kita akan mencoba kode berikut ini. Yang pertama di sini akan kita mencoba menilai nilai angka. Di sini di if ini kita menilai angka dengan x10. If x lebih dari 0, print x adalah angka positif. Kemudian else if x kurang dari 0, kemudian print x adalah angka negatif, dan else print x adalah 0. Kemudian yang dihasilkan adalah output x adalah angka positif. Selanjutnya kita akan menilai kondisi boolean. Di sini is raining true. If is raining, kemudian kita print bawah payung, kemudian masukkan kode else, kemudian print lagi tidak perlu bawah payung. Di sini menghasilkan kode bawah payung. Setelah itu kita akan coba kode dengan menggunakan
kondisi kompleks dengan H25 has ID true. If H18 has ID, print, kemudian kita print Anda dapat membeli rokok. Else if H kurang dari 18, kemudian print Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Kemudian else, dan selanjutnya print Anda perlu menunjukkan ID. Kemudian di sini menghasilkan tadi kita memasukkan umur 25. Jadi output yang dihasilkan Anda dapat membeli rokok. Setelah itu pernyataan if dalam fungsi. Di sini check age, function age. If age lebih besar sama dengan 18, return dewasa, else return belum dewasa. Kemudian kita print check age 20. Nah, apabila kita print age 20 menghasilkan output dewasa. Selanjutnya kita print lagi dengan check age 16. Kita coba dengan angka 16. Di sini mendapatkan hasil yang belum dewasa. Kemudian kita akan menggunakan if else untuk vektor. Di sini numbers-nya ini ada 5, 12, 7, dan 19. Kemudian result if else numbers lebih besar dari 10, lebih dari 10 atau 10 kurang. Kemudian kita print resultnya. Yang menghasilkan output 10 atau kurang, lebih dari 10. Kemudian juga di bawahnya juga sama, 10 atau kurang, lebih dari 10. Selanjutnya, di sini ada perulangan. Jadi untuk perulangan ini, looping digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan beberapa kali. Dua jenis perulangan yang umumnya DR adalah for dan while. Untuk loop for, dia ideal untuk iterasi, melakukan elemen-elemen koleksi seperti vektor, isi, ataupun list, ataupun range. Kemudian ada loop while, digunakan ketika loop perlu dijalankan dan bergantung pada kondisi yang berubah selama eksekusi. Selanjutnya ada break dan next, membantu untuk mengontrol alur loop lebih lanjut. Kemudian di sini ada for. Di sini ada for, kita menggunakan iterasi melalui vektor. Di sini ada numbers yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian for number in numbers. Kemudian kita print numbers. Di sini menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita melakukan iterasi melalui indeks dengan nama C, Alice, Bob, Charlie. Kemudian for I in sec along names. Print paste index I names I. Kemudian menghasilkan indeks 1 name Alice, indeks 2 name Bob, indeks 3 name Charlie. Selanjutnya kita menggunakan for untuk menghitung total. Di sini kita masukkan lagi nomornya dari 5, 10, 15 hingga 20. Kemudian total 0 untuk for numbers in numbers, total, kemudian total ditambah dengan numbers. Dengan hasil jumlah 50. Kemudian penggunaan sederhana. Di sini ada count 1, while count kurang dari sama dengan 5, print count plus 1. Di sini menghasilkan hasil 1, 2, 3, 4, 5 dengan ke bawah. Kemudian kita di sini menghitung faktorial. Nah, di sini ini udah masuk while menghitung faktorial number. 5 faktorial 1, while number lebih dari 1, faktorial, kemudian faktorial tanda bintang number yang kurang 1. Kalau kita print faktorial menghasilkan hasil 120. Kemudian kita menghindari loop tak terbatas.
counter kurang 1, counter ini 1, while counter kurang dari 5, print ini kita masukkan counter, kemudian counter plus 1 menghasilkan hasil 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada perulangan menggunakan break di sini untuk menghentikan perulangan yang lebih awal. Nah, di sini ada numbers juga, perulangan menggunakan next numbers C 1, 2, 3, 4, 5 untuk for number in numbers, if numbers persen 2 sama-sama dengan 0, next print number menghasilkan output 1, 3, 5. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.